Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widya Mujaheni dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelas A2 di LC. Dengan NIM 2005523027. Saya ingin menjelaskan materi tentang langkah-langkah audit manajemen. Tujuan dari presentasi ini untuk agar lebih mengerti dan memahami isi dari materi yang saya sampaikan. Di awal presentasi ini, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari langkah-langkah audit manajemen. Yaitu, yang pertama, dalam melakukan audit, seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit apa yang dilakukan. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua, dan perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang tahapan audit manajemen. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada audit pendahuluan, yang kedua ada review dan pengujian pengendalian manajemen, yang ketiga auditor terinci, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir tindak lanjut. Tahapan yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain, yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapat pemahaman tentang keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Yang pertama ada informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Auditor juga harus mendapatkan tanggapan tentang kesimpulan umum yang telah diajukannya untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Yang kedua, ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen termasuk diantaranya: yang pertama ada terjadinya pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Yang terakhir, ada sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuannya,
Auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang terakhir ada membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengatur dengan cermat apakah yang pertama, sarana dapat atau memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, dan ada waktu pelaksanaan tersedia cukup untuk audit. Hal berikut yang mengandung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, ada tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, ada tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, ada kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, ada pengendalian yang lemah. Yang kelima, ada perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang terakhir, keenam, ada perubahan lingkungan objek audit. Selanjutnya, yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menentukan luas atau area dari tujuan audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas: yang pertama, ada badan keuangan mencakup A. Pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban perusahaan. B. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Laporan keuangan. Dan yang terakhir, E. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, ada ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan mencakup A. Kesesuaian pelaksanaan program berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. B. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana berkaitan dengan peraturan dan kebijaksanaan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga, ada ekonomisasi. Ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, dan alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, ada efisiensi. Efisiensi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada efektivitas mencakup A. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. B. Pemanfaatan hasil program. C. Pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Dalam penentuan tujuan audit terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, ada kriteria. Kriteria merupakan norma, standar maupun sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Selanjutnya, kedua, ada penyebab. Tindakan maupun aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ada di objek audit. Selanjutnya, ada akibat. Hasil pengukuran dan perbandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Yang terakhir, ada penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek-objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit yang bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program aktivitas yang dilaksanakan dalam objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat menentukan batasan wewenang objek audit dan program yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan berupa adopsi dari peraturan yang ditetapkan pemerintah maupun yang telah dikembangkan sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaing. Yang E, ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain:
Yang pertama ada tujuan dan kegiatan yang diaudit. Yang kedua ada pendekatan audit. Yang ketiga ada aktivitas tujuan audit. Karakteristik kriteria yang baik adalah realistis dan dapat dipercaya. Lalu ada bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Selanjutnya ada mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Ada dirumuskan secara jelas dan tidak berarti ganda yang dapat menimbulkan makna yang berbeda. Dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memperhatikan adanya rentang waktu antar suatu kejadian. Yang kelima, yang F, ada kesimpulan hasil audit pendahuluan. Auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama, ada daftar bidang kegiatan yang mendukung kelemahan, yang akan dijadikan tujuan audit pada audit selanjutnya. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang terakhir, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada auditor selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Tahapan yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan memberikan arah kepada komponen perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan dan didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen dalam perusahaan. Tidak hanya mampu menjalankan segala aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka menjalankan aktivitas tersebut. Apa manfaat bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya menjalankan aktivitas tersebut sehingga dapat lebih optimal mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang B, ada rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek yang diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang yang mungkin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan terhadap pengendalian manajemen dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian.
Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua ada rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat ada sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing untuk sistem organisasi. Yang terakhir ada sistem pengenalan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dengan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Rencana perusahaan. Rencana perusahaan yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya dalam rangka mencapai sasaran perusahaan. Rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya peluang-peluang identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah penting selain realistis, rencana juga harus memuat tentang keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada manusia
pada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan SDM, auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan SDM? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? Yang keenam, apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai? Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien? Yang terakhir, apakah penilaian prestasi pemberian sanksi atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Kebijakan dan praktek yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak dan memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen, direksi, dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan atau polis manual, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional atau standar operation procedure. Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu? Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala? Apakah kebijakan yang dibuat telah mengkomunikasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak? Apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara hemat, efisien, dan efektif? Dan apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku? Selanjutnya, yang C, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan SDM menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan dengan keberadaan SDM tersebut. Kapasitas SDM yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting,
yaitu kualitas dan kuantitas. Yang D, ada kebijakan dan praktik yang sehat. Perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan di berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan. Hal ini mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak untuk memberikan kontribusinya. Dalam menguji kebijakan yang dibuat perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan di seluruh tingkat manajemen dan karyawan secara sistematis, yang tepat dan waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan saat serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, apakah kebijakan yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas secara efisien dan efektif. Yang terakhir, yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, E, ada sistem review yang efektif. Dalam sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berdasarkan aktivitas yang akan dilakukan. Auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Auditor harus menilai sifat dan efektivitas metode review dan pelaporan internal yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas yang diaudit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksana untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan? Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data informasi yang benar dan tepat waktu? Kesimpulan hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor tentang yang pertama ada keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dalam memandu operasional kebutuhan yang didokumentasi yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, pengukuran dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya. Tetapi jika tersedia cukup bukti pengembangan tujuan audit sementara tidak dilanjutkan. Yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan selanjutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna memenuhi A. Apakah ruang lingkup kegiatan audit
telah ditetapkan dengan jelas dan pekerja audit internal, perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan tepat waktu. B. Menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. 7 langkah yang dilakukan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan yaitu: yang pertama, menetapkan tingkat penting dan pekannya hal-hal pokok dari aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang terakhir, melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya tahapan ketiga, yaitu ada audit terinci. Audit ini bertujuan memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus dapat menyusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi: A. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang telah diperoleh kemungkinan didapatkan dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. B. Memperoleh bukti. Bukti dari sudut pandang auditor adalah fakta informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dalam perolehan bukti adalah untuk menentukan bahwa: pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang harus ada dalam bukti yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit. 1. Relevan, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, ada material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, ada kompeten, itu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup, memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Seringkali auditor menemukan bukti-bukti yang sudah tidak relevan dalam mendukung operasional perusahaan karena sudah berkembang suatu metode operasi yang lebih mutakhir yang dapat meningkatkan ekonomisasi, efisiensi,
operasi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisien operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab negatif, memungkinkan juga auditor menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan penyebab negatif. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi antara kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Selanjutnya, yang keempat, ada pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna pengguna laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah: yang pertama, pertimbangan harus ditekan pada situasi dan kondisi pada saat program. Tahapan selanjutnya yang keempat, ada pelaporan. Bagian aktif dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian pelaporan audit manajemen, yaitu: yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna hasil audit. Dan yang di akhir ada tahapan tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan komitmen manajemen dalam meningkat proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Lalu ada kesimpulan juga di dalam materi langkah-langkah audit manajemen. Dalam menjalankan audit kinerja manajemen, seorang auditor melakukan 5 tahapan yang memiliki tujuan masing-masing. 5 tahapan dalam audit kinerja manajemen beserta tujuannya antara lain: yang pertama, ada tahap audit pendahuluan dengan tujuan pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, penelahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit, pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang kedua, ada tahap review terhadap pengendalian manajemen dengan tujuan pernyataan tujuan perusahaan, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai, kebijakan dan praktik yang sehat, dan sistem review yang efektif. Yang ketiga, tahap audit terinci dengan tujuan mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, memperoleh bukti, membuat ringkasan atas bukti yang diperoleh, dan mengelompokkannya dalam kelompok kriteria.
penyebab dan akibat, pengembangan temuan dalam audit lanjutan, dan perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Yang keempat ada tahap pelaporan, mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif, menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Yang terakhir ada tahap tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.